Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja bahasan kita. Melanjutkan pembahasan kemarin pagi. Kemarin pagi kita baru bahas ya sampai ke mana kemarin ya? Sampai ke wasamudalla. Nah, baru sampai ke huruf lam. Ya, surah Al-Fajr ayat 9. Sisanya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebih selama 1 sampai 1 jam 20 menit ke depan ya. Kita mulai dari pembahasan huruf yang menarik teman-teman sekalian. Apa itu? Huruf apa? Huruf dzal. Ya. Nah, ini namanya huruf dzal. Oke. Ya, jadi jangan sampai teman-teman bilang bahwasannya ini adalah huruf dza. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf dza. Yang teman-teman lihat ini namanya adalah huruf dzal. Ya. Namanya adalah huruf dzal. Nah, cara melafalkan huruf dzal kita akan bahas, namun saya akan izin jelaskan dulu ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Setidaknya ada 4 hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, kesalahan 1, 2, dan 3 ya, itu adalah kesalahan yang besar ya. Kenapa? Karena dia bisa merubah pelafalan dari huruf dzalnya. Oke, pertama, huruf dzal seringkali tertukar dengan huruf dal. Ya, yang harusnya sering tertukar dengan huruf yang ini nih. Ya, jadi huruf dzal dengan dal ini bentuknya hampir serupa. Teman-teman harus hati-hati. Ya, kalau dzal ada titiknya di atas, kalau dal dia kosong melompong, di atasnya nggak ada titik. Yang ini dibacanya dadi dubade. Yang ini zazi zubad. Maka ketika teman-teman melafalkan dzal tertukar menjadi dal, misalnya contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Wasamudalladina ja. Nah, itu kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena menukar huruf antara yang satu dengan yang lainnya sama dengan sudah merubah struktur kata atau struktur kalimat. Kalau struktur kata atau struktur kalimat berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya. Jadi jangan sampai tertukar. Jangan sampai teman-teman anggap remeh pelafalan huruf ini, pembahasan yang paling penting ketika kita ngaji. Gak pernah bisa ngaji kita sempurna kalau kita tidak sempurnakan huruf. Kalau hanya asal mengenal dan asal mengeluarkan pelafalan huruf, bisa jadi kita terjerumus pada kesalahan yang besar. Ya, misalnya membaca walladzina kafaru, kita baca walladzina kafaru, beda. Wailul likulli humazatil lumazah, kita baca wailul likulli humajatil lumajah. Itu salah besar itu. Karena hurufnya beda. Nah, penting ya, ini penting, maka jangan sampai teman-teman tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Ya, jadi huruf dal jangan sampai tertukar menjadi huruf dal. Lalu yang kedua, huruf dal jangan sampai tertukar menjadi huruf zai. Ini pun kesalahan yang besar yang harusnya kita baca wasamudalladzina. Kita malah baca wasamudalladzina. Nah, itu kesalahan besar. Oke. Ya. Tuh. Jadi jangan sampai tertukar. Ya, yang ketiga, jangan sampai melafalkan huruf dal tertukar menjadi huruf jim. Ini pun banyak. Contohnya wasamudalladzina jalika, enggak jalika tapi zalika, atau wasamudalladzina bukan wasamudalladzina. Ini kesalahan besar. Nah, coba saya pengen nanya teman-teman, di antara kesalahan 1, kesalahan 2, dan kesalahan 3, kesalahan mana yang teman-teman seringkali teman-teman lafalkan? Kesalahan 1, 2, 3 atau yang mana? Coba, ini kesalahan besar soalnya nih, kalau dzal tertukar menjadi 3 huruf ini. Bunda Mila 2, siapa lagi? Coba. Ya, jangan sampai tertukar nih, hati-hati. 3, 1 tuh macam-macam ya. Ada yang jadi huruf dal, ya, ada yang jadi huruf zai, ada yang jadi huruf jim. Ya, maka sebenarnya bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Oke, sekarang selanjutnya, siapa di antara teman-teman yang punya anggapan bahwasanya huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit? Ada?
Apakah huruf dzal dilafalkan seperti digigit? Jawabannya betul, seperti digigit, tapi bukan betul-betul digigit. Nah, ini yang saya khawatirkan. Makanya ketika saya menyampaikan huruf dzal, saya tidak menganalogikan dzal seperti digigit. Kenapa? Karena kalau kita analogikan dzal seperti digigit, khawatir ada yang salah menafsirkan bahwasanya dzal betul-betul digigit, padahal tidak. Ya, oke. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Oke, perhatikan ya. Cara melafalkan huruf dzal itu ya, perhatikan. Saya izin perlihatkan dari sini saja deh sebentar ya. Nah, huruf dzal. Maaf nih untuk gambar huruf dzal dia kurang jelas. Nah, perhatikan ya. Huruf dzal itu cara melafalkannya hanya cukup dengan menyentuhkan tipis-tipis bagian ujung gigi seri atas kita ke ujung gigi ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita. Hanya tipis-tipis saja. Hanya tipis-tipis saja. Ya. Jadi bukan digigit. Kalau digigit huruf dzal ya, nanti akan ada sifat yang hilang, yaitu apa? Huruf dzal memiliki sifat rokhawah. Rokhawah artinya adalah mengalir suara. Kalau kita gigit, sifat rokhawahnya otomatis akan berubah menjadi syiddah. Syiddah itu apa? Tertahan suara. Ya. Nah, saya contohkan. Kalau di sini kita akan coba bantu untuk contohkan biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Bukan hanya kita perlihatkan contoh ilustrasi gambarnya, kita contohkan pelafalannya. Perhatikan. Huruf dzal dilafalkan dengan cara wadh wa dzal wa salil ulya min tarafaihima. Wadh wa dzal wa salil ulya min tarafaihima. Seperti apa itu? Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Tipis-tipis aja. Gigi seri bawah nggak ikut mencapit. Kalau gigi seri bawah ikut mencapit, maka suaranya akan hilang. Tuh, kalau kita gigit, suaranya nggak akan ngalir. Kalau kita hanya sentuhkan tipis-tipis saja bagian ujung akhir lidah kita, dia akan mengalirkan nafas. Dia akan mengalirkan suara yang terus mengalir. Azkurkum walladzi. Kalau kita gigit bunyinya begini, di, suaranya nggak ngalir. Karena apa? Karena dia digigit, suaranya mampet nanti. Karena tertutup jalur suaranya oleh gigi seri bawah dan gigi seri atas yang mencapit kedua lidah. Nggak, cukup sentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas tipis-tipis titik, udah beres. Ya, sifatnya rokhawah. Azkurkum azzakaraini. Kenapa suaranya bisa ngalir? Karena yang disentuhkan hanya ujung lidah ke ujung gigi seri atas, tidak dicapit, tidak digigit. Paham sampai sini? Ya. Oke. Nanti ya perbedaan Ustadz bedanya za dengan zo ya apa? Nanti kita bahas. Kita bahas dulu sesuai dengan ayat yang kita baca. Ya. Kalau zai gimana makhluknya, lafalkan z biasa, zai mah zazizu beres. Zazizu beres. Zai gimana cara melafalkannya? Lafalkan huruf Z alfabet biasa beres. Z, beres. Beda jauh kan dengan zal. Za. Beda. Oke. Paham ya? Jadi cukup sentuhkan ujung lidah teman-teman ke ujung gigi seri atas tipis-tipis beres. Dah. Ya. Oke. Paham sampai sini? Sip. Nah, sekarang kita tinggal praktekkan. Wa thamudalladzi. Nih, saya contohkan sekarang. Wa thamudalladzina. Wa thamudalladzina. Wa thamudalladzina. Beres. Paham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala? Lanjut ya. Nah, itu huruf dzal ya. Jadi jangan sampai seperti dal zai jim dan jangan sampai betul-betul digigit. Oke? Sip. Selanjutnya, paham? Jelas? Nah, itu ya huruf dzal. Kita bahas perlahan, kita contohkan pula, kita sedikit-sedikit kita ulang-ulang. Ya. Huruf dzal sekarang sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Alhamdulillah.
Oke, lanjutkan lagi. Dzalnya dia berharokat apa di sini? Sret, dia berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ya, harokat baris bawah ini disebut dengan harokat apa dalam istilah tajwidnya? Namanya adalah harokat kasroh. Nah, biar teman-teman tahu, oh, kalau ada baris bawah di bawah huruf itu namanya harokat kasroh. Udah beres, pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit. Teman-teman nambah satu wawasan dan satu pelafalan sedikit-sedikit walaupun belum sempurna, itu sudah proses yang baik, ya. Tenang aja, sedikit-sedikit, ya. Oke, sip, lanjut. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Oke, tuh sedikit-sedikit, pahami sedikit-sedikit. Kalau belum paham ya nggak apa-apa gitu loh. Oke, selanjutnya berarti huruf dzalnya di sini tidak kita baca dengan vokal a, za, tidak, ya. Lalu dzalnya nggak kita baca dengan vokal u, zu, tidak. Tapi dzalnya kita baca dengan vokal i, zi. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh baris bawah. Mudah? Bisa difahami sedikit-sedikit. Maka kita baca bukan wasamudalladza ataupun wasamudalladzu, tidak, tapi wasamudalladzi gitu. Iya, insyaallah ya, nggak susah ya, insyaallah mudah. Bismillah gitu ya. Oke, nah sekarang jadi kita udah tahu, oh, dzalnya dibaca dengan vokal i karena dia berharokat kasroh. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan harokat kasroh? Bagaimana agar vokal i pada harokat kasroh yang kita lafalkan itu sempurna? Caranya gimana? Ah, Bang, udah aja lafalkan asal vokal i. Ada aturan mainnya. Kalau kita ingin menyempurnakan harokat kasroh, lihat Bunda Ismayanti sudah jawab. Lihat di kolom komentar. Apa Bunda Ismayanti? Dengan cara RRBATL. Apa tuh RRBATL? Oke, kita tulis dulu ya. Gini teman-teman, saya izin jelaskan. Teman-teman, tolong teman-teman jawab dulu. Basic harokat dalam membaca Al-Quran ada berapa? Basic harokat dalam membaca Al-Quran itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ada apa aja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Fathah, dhammah, kasrah itu harokat itu tidak asal dilafalkan. Enggak asal kita melafalkan vokal a itu, tidak asal, tapi ada aturan mainnya. Nama aturan mainnya apa? Ada yang ingat? Aturan mainnya namanya apa? Ada yang ingat? Coba kita sambil murojaah aja pelan-pelan. Ada ingat? Bunda Rizna keren. Itmamul harokat. Lihat ya, Masya Allah, udah pada pinter, udah pada belajar berarti. Itmamul harokat. Oke, kita bahas ya itmamul harokat. Oke, bismillah. Ya, kita pelan-pelan aja, sedikit-sedikit, step by step. Gak usah buru-buru. Nih, itmamul harokat. Jadi setiap harokat itu baik fathah, dhammah, kasroh itu ada itmamul harokatnya. Itmamul harokat itu apa, Bang? Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya, contoh ngaji yang dia tidak tersempurnakan itmamul harokatnya atau harokatnya, ya, seperti ini. Saya zoom ya, perhatikan. Ini contoh pelafalan itmamul harokat yang tidak tersempurnakan, kurang maksimal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang ngajinya seperti itu? Itu sudah bagus, tapi kurang sempurna. Ya, alias tetot. Kenapa? Karena tidak jelas a-i-u-nya, artikulasinya nggak jelas. Maka sempurnakan itmamul harokat ini agar artikulasinya jelas. Ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh, insya Allah ini bacaannya lebih tepat dibanding yang sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi
jelaskan artikulasinya, jangan cuma seperti orang yang sedang bergumam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak jelas itu itmamul harokatnya. Ya, nah ini pentingnya kita mempelajari itmamul harokat. Nah, sekarang ya kembali lagi dulu ke ayat. Bagaimana itmamul harokat kasroh? Tadi Bunda Ismayanti sudah bilang itmamul harokat kasroh itu dengan cara apa? Buat teman-teman yang udah sering ikut di live ini, bagaimana cara menyempurnakan itmamul harokat? Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, dengan cara RRB ATL. RRB ATL. Masya Allah, apa tuh RRB ATL? RRB rendahkan rahang bawah, ya. ATL angkat tengah lidah, ya. Oke. Jadi harokat kasroh itu kalau kita pengen lebih menyempurnakan vokal I, ya, masalah dunia saja yang sementara, yang fana dan fata morgana, kita pengen yang terbaik. Lah kok masalah baca Quran kita pengen seadanya? Malu kita di hadapan Allah, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Dengan cara rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Ya, gimana itu, teman-teman sekalian? Nah, perhatikan. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadhin bin khifadhin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita. Oke. Kalau teman-teman selama ini menganggap huruf berharokat kasroh itu disempurnakan atau dilafalkan dengan cara cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis seperti ini, maka itu kurang sempurna. Ada nggak teman-teman yang selama ini beranggapan huruf berharokat kasroh itu harus nyengir, harus nyengir, ada nggak? Nah, ternyata itu belum sempurna. Tapi justru sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara rendahkan rahang bawah kita. Rendahkan rahang bawah itu jadi senyumnya bukan ke samping, tapi senyumnya ke bawah. Didorong ke bawah. Diikuti yuk, sengaja nih saya sambil zoom begini biar teman-teman bisa mengikuti. Nah, didorong ke bawah, ditarik senyumnya ke bawah. Bukan ke samping, enggak, tapi Faham sampai sini? Itu yang pertama, rendahkan rahang bawah. Jelas? Rendahkan rahang bawah jelas? Faham? Faham ya? Iya, yang mau ke pasar silahkan. Baik, tarik senyum ke bawah, rendahkan rahang bawah. Oke. Nah, yang selanjutnya, tak cukup kita hanya merendahkan rahang bawah, ya, tapi kita harus mengangkat bagian tengah lidah kita. Oke, saya balik lagi boleh ya? Biar teman-teman nggak cuma membayangkan, tapi kita ilustrasikan. Yang semoga dengan itu Allah kasih pemahaman atas izin Allah. Ya, bukan karena kita yang hebat. Enggak, kita hanya berikhtiar, berupaya, beramal solih semaksimal mungkin dengan amal solih terbaik kita di hadapan Allah. Gitu teman-teman. Ya, oke. Perhatikan. Sempurnanya harokat kasroh itu tak cukup hanya merendahkan rahang bawah, tapi perhatikan, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah. Nah, ini adalah bagian tengah lidah kita. Dia diarahkan ke langit-langit begini. Naik. Walladzi. Naik ke arah langit-langit. Kalau misalnya tengah lidah kita ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, ya, tidak diangkat tengah lidahnya, maka nggak akan keluar bunyi vokal I-nya. Cobain deh, teman-teman, lafalkan zal berharokat kasroh, tapi tengah lidahnya jangan diangkat. Yang keluar bunyi vokal apa? Cobain sekarang. Lafalkan vokal I, tapi tengah lidahnya jangan diangkat. Nggak. Tapi jangan diangkat begini, tapi di bawah. Yang keluar vokal apa? Nah, teman-teman kan kompak tuh serupa ya. Berarti teman-teman melafalkan the. Bunyinya jadi begitu. Nggak akan I. Ini menunjukkan bahwasannya sempurnanya harokat kasroh harus dengan mengangkat bagian tengah lidah kita. Sekarang teman-teman angkat tengah lidahnya, pasti vokal I-nya jelas terdengar. Walladzina, jelas pasti. Halo, assalamualaikum, paham sampai sini? Nah, gitu ya. Oke, bentar ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman sekalian,
ya. Oke. Wa thamudalladzi, jelaskan, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidahnya. Oke. Nah, jelas ya? Paham ya? Tuh, biar kita pelan-pelan kita contohkan pula pelafalannya ya. Oke. Nah, biar nggak ngawang-ngawang teman-teman sekalian. Ya. Biar nggak ngawang-ngawang. Lanjut. Wa thamudalladzina. Oke, sekarang zalnya sudah kita pelajari tadi ya, zalnya sudah kita pelajari. Zalnya dia berharokat. Nah, maaf, zalnya dia berharokat kasroh lalu berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat kasroh lalu dia berjumpa dengan ya sukun, maka dia harus dibaca berapa panjangnya? Ayo, berapa harokat dia dibaca? Halo, assalamualaikum. Keren, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Sip, saya izin tulis jawaban teman-teman. 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad apa? Mad tabi'i. Saya izin tulis ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Bang, kalau saya misalnya jawabnya mad asli boleh nggak? Boleh. Tapi sebagai bentuk wawasan ya teman-teman, mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Tapi mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Paham nggak? Mad tabi'i, mad asli itu nanti ada cabangnya lagi, ada mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad badal dan mad yang lainnya. Nanti ada yang namanya kelompok mad far'i. Mad far'i itu mad yang dihasilkan karena sebab akibat bertemu dengan hamzah. Ya, hamzah atau sukun kalau nggak salah, hamzah atau sukun. Ya, ada mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil dan yang lainnya, itu mad far'i. Kalau mad asli bukan hanya mad tabi'i. Jadi kalau teman-teman jawab mad asli betul. Tapi kalau yang pengen lebih rinci, insya Allah jawabannya mad tabi'i. Gitu. Oke? Sip. Nah, mad tabi'i. Nah, sekarang mad tabi'i itu ya bukan hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun saja. Tapi ada tiga kondisi basic dari mad tabi'i. Apa saja? Yang pertama, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Yang kedua nih langsung di ayat ini ada fathah berjumpa dengan alif. Tuh. Oke, yang ketiga adalah dhammah. Tuh, ya, dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Nah, ini adalah kelompok-kelompok keluarga mad tabi'i. Dhammah, wawu sukun, kasroh, ya sukun, fathah berjumpa dengan alif. Ya. Oke. Jelas? Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bahasan dari apa yang kita baca. Nanti di luar pembahasan itu kalau misalnya ada dalam ayat kita bahas ya. Jadi di sini judulnya bedah tajwid. Bedah tajwid itu dari ayat yang kita baca, kita bedah tajwidnya. Oke, terima kasih, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka pastikan ketika teman-teman mendapati kondisi ini, dhammah wawu sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun, fathah berjumpa dengan alif, maka ya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, pastikan 2 harokatnya pas ya. Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Teman-teman, ayat pendek ini saja kita sudah temukan ya berdekatan ini mad tabi'i semua nih. Tuh, ya. Nah, jadi salah satu hukum tajwid paling banyak yang akan kita sering temui ketika kita baca Quran atau ngaji itu mad tabi'i. Ya. Oke. Nah, maka pastikan 2 harokatnya tepat. Karena kalau misalnya 2 harokatnya masih kesana kemari, bacaan teman-teman pasti jadi kurang rapih, kurang teratur, kurang tertib. Pastikan 2 harokatnya pas, biar bacaannya rapih, tertib ya. Sekedar saran Ustadz, kalau bisa ada jadwal interaktif agar bisa tanya. Ada kok, ada. Asalkan sabar nontonin live-nya. Ada kok. Tanya jawab ada. Nah, mungkin belum kebagian Pak Udin ya. Ikuti secara rutin live-nya. Lanjut. Ya. Wa thamudalladzina jabu. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, ikuti secara rutin ya biar gak ketinggalan makanya, ya. Gitu. Lanjut. Nah, maka bagaimana cara melafalkan mad tabi'i agar 2 harokatnya tepat? Ya, biar 2 harokatnya tepat, tidak kepanjangan, tidak kelebihan, dengan cara diayun. Diayun 2 kali.
Dua harokat berarti diayun dua kali. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Wa thamudal ladzina jabu. Lihat pulpen ajaib saya, dia mengayun. Ya. Nah, ya, lagi. Perhatikan. Wa thamudal ladzina jabu. Oke. Ya. Lanjut lagi. Wa thamudal ladzina jabu. Diayunkan begitu. Ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, sudah ngeh, oh dua harokat itu panjangnya segimana, nggak teman-teman ayunkan pun tak apa-apa, nggak teman-teman ayunkan pun tak masalah. Ya, jadi mengayun itu tadi itu bagian dari tips dan trik buat kita yang masih kadar dua harokatnya belum konsisten, masih kadang-kadang kepanjangan, masih kadang-kadang kependekan. Ayunkan saja. Ya, nanti teman-teman tinggal praktekkan dalam bacaan-bacaan yang lain, misalnya ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggal dipraktekkan. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita aminkan ya. Di antara 1000 orang, ya Allah, nggak semua ikut share ya Allah, nggak semua ikut tap-tap layar ya Allah. Maka ya Allah, buat teman-teman yang sudah belajar di sini, semoga Allah berkahi. Tapi ya Allah, berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah, ketika beliau-beliau ini sudah memperjuangkan konten-konten Quran agar tersebar luas, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ikut share, ikut tap-tap layar ya Allah. Berikan kemuliaan yang lebih ya Allah, karena berikhtiarnya lebih. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Sip. Kita lanjutkan. Ya, karena kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang sesuai dengan pengorbanan kita. Ya, gitu. Lanjut. Ya. Wa thamudal ladzina. Lanjut ya. Insyaallah kita bahas pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oke. Selanjutnya, di sini kita mendapati ada huruf nun. Perhatikan ya, ini namanya huruf nun. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Saya izin tulis nama aslinya ya. Nama aslinya adalah huruf nun. Ketika dia tak berharokat, nun namanya. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Gampang insya Allah ya, dengan cara melafalkan seperti melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nah, seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Selesai. Ya. Nah, udah. Jadi nun itu dilafalkan, ya udah, lafalkan N aja. Nana, nanas, nenek, nono. Ya, udah, biasa aja. Biasa, senatural itu. Cuman sekarang kita lihat harokatnya, harokat apa? Harokatnya baris atas. Kalau tadi baris bawah namanya harokat kasroh vokal I, kalau baris atas namanya harokat apa? Teman-teman sekalian, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah ya. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf nunnya di sini kita baca menjadi tidak ni, tidak dengan vokal I, tidak nu juga, tapi dia dibaca dengan vokal A. Ya, masya Allah, gedean. Nah, ya, gedean. Nah, gitu. Oke, jelas. Nah, udah gampang. Ngaji itu pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, ya. Wa thamudal ladzina. Nah, gitu udah. Nah, cuman ingat, tadi kita sudah ingatkan ya ke teman-teman ya, setiap harokat itu punya itmamul harokatnya masing-masing. Mau harokat fathah, mau harokat dhammah, mau harokat kasroh, dia punya itmamul harokatnya. Itmamul harokat, ada ingat apa? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari dan kita latih agar apa? Agar ngaji kita artikulasinya jelas, tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur.
Nah, gitu. Tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, jelas artikulasinya. Jadi a i u-nya itu enggak cuman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan terima kasih Bunda Febiola tadi ya, gift buket bunganya. Jadi jelas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak cuman a'udzubillahi. Nah, itu ya. Ada yang ngajinya seperti itu? Ada. Dan banyak. Itu tidak salah, tapi kurang sempurna. Ya, sekali lagi, masalah dunia saja yang sementara penuh dengan kebohongan, fana dan fata morgana, apalagi dunianya hanya kita ikhtiarkan hanya untuk sebatas dunia saja, kita ikhtiarkan luar biasa ingin sempurna, padahal hanya buat dunia saja. Apalagi niat mendapatkan dunia hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Sementara kita ikhtiarkan luar biasa. Tapi masalah ngaji, kita banyak berdalih. Jangan. Urusan akhirat tuh harus kita ikhtiarkan juga. Kalau perlu ikhtiarkan lebih. Karena akhirat kita belum jelas seperti apa. Dunia sudah Allah atur rezeki kita, nggak perlu khawatir. Akhirat belum jelas. Ya. Ya. Oke, semangat teman-teman. Oke, ya. Nah, maka bagaimana itmamul harokat fathah? Nah, yuk kita bahas, perhatikan. Ini ya. Jadi kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, lalu dia keluarnya dengan vokal A, dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, Bang, emang kalau hurufnya tebal dia bunyi vokalnya bukan vokal A. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka bunyi yang terdengar adalah bunyi vokal seperti O. Contohnya apa? Shad, huruf shad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, huruf kha, huruf gha, huruf dha. Ketika dia berharokat fathah, kenapa yang kita dengar keluarnya bunyi vokal O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya. So, do, to, wo. Terima kasih Bunda INU ya, topik koboynya. So, do, to, wo. Tuh, kenapa dia keluar bunyi vokal O? Karena dia termasuk dalam huruf yang tebal, gitu. Tapi kalau keluarnya bunyi vokal A ketika fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, huruf nun ketika fathah kan dibacanya bukan no tapi na, berarti huruf nun termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Ya. Oke, paham? Jelas? Nah, sekarang huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalan itmamul harokatnya? Ayo. Halo, assalamualaikum. Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Tuh, ya, lihat di kolom komentar dengan cara BMSS. Oke, dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM ya artinya buka mulut, SS artinya sambil seolah tersenyum. Kita mulai dari buka mulut dulu. Kenapa buka mulut? Perhatikan, sempurnanya harokat fathah itu hanya dilafalkan dengan cara buka mulut. Ya, wal maftuhu bil fathi. Fathah mau dia vokal A huruf tipis ke, mau fathah vokal O tebal ke, huruf berharokat fathah mau dia tebal atau tipis, vokal A vokal O, dia cukup dibaca dengan cara membuka mulut saja, titik. Nggak boleh ada yang cuman mingkem-mingkem doang, nggak boleh dia monyong-monyong. Enggak. Perhatikan ya. Perhatikan bunyi vokal A dan vokal O yang saya akan contohkan sekarang. Perhatikan bunyi vokal A dan bunyi vokal O yang saya akan contohkan sekarang. Apakah ada yang monyong? Apakah ada yang mingkem vokal A-nya? Apakah ada yang monyong vokal O-nya? Atau semua buka mulut? Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak samping sekarang, perhatikan. Apakah ada yang monyong, apakah ada yang mingkem? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua huruf berharokat fathah, mau dia vokal A, mau dia vokal O, cukup dengan membuka mulut kita saja, titik. Ya, oke, karena sempurnanya harokat fathah cukup dengan membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Oke, sip. Nah, tapi bukan hanya sekedar buka mulut. Kita cek dulu dia hurufnya huruf tebal atau huruf tipis. Oh, kalau dia huruf tipis, maka dia dilafalkan sambil seolah tersenyum, SS. Kenapa sambil seolah tersenyum? Karena jadi gini, sambil seolah tersenyum itu hanya analogi istilah dari saya saja. Tapi huruf tipis itu, kenapa dia bisa tipis? Kita bahas. Huruf tipis itu dia punya dua sifat, teman-teman sekalian. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah istifal dan infitah. Istifal dan infitah. Apa itu istifal? Istifal itu artinya pangkal lidah terhampar. Infitah itu artinya apa? Ya, aula mulut terbuka. Oke. Ya. Oke, kita bahas nih. Ya, kita bahas. Oke, perhatikan. Istifal itu artinya adalah pangkal lidah kita terhampar. Jadi huruf berharokat huruf dengan kadar tipis itu dia kenapa bisa terdengar tipis? Karena pangkal lidahnya terhampar. Jadi pangkal lidah itu bagian yang mana? Nih, perhatikan. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah. Nah, ini bagian ujung lidah, ini bagian tengah lidah, dan ini bagian pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita. Huruf tipis, pangkal lidahnya nggak naik, tapi dia rileks di bawah. Kalau dia naik, ini sifatnya huruf tebal. Nama sifatnya isti'la. Oke? Nah, kalau kita flashback ke belakang, tadi sempat saya sampaikan, huruf berharokat fathah itu ketika dia hurufnya tebal, dia dibaca bukan vokal A, tapi condong kepada vokal O. Karena apa? Karena pangkal lidahnya naik, bukan karena monyong. Itu ya. Oke, tapi yang sedang kita bahas di sini bukan huruf tebal. Kita kembali lagi ke huruf tipis, itu pangkal lidahnya rileks. Sehingga bunyi vokal fathahnya bukan O, tapi A. Sampai sini dulu paham atau tidak? Coba. Sampai sini dulu paham atau tidak, teman-teman sekalian, ya. Nih, ini kita lagi mengembalikan algoritmanya nih. Makanya butuh bantuan teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengembalikan algoritma konten-konten ngaji semakin naik, karena kemarin kita sempat libur 9-10 hari. 9 sampai 10 hari. Bantu silahkan, tap-tap like dan share-nya, ya. Gitu. Aktif jadi penontonnya, ya. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya infitah. Infitah itu apa? Infitah itu aula mulut terbuka. Selain dia pangkal lidahnya terhampar, dominan lidahnya memang dia terhampar di bawah, nggak naik ke langit-langit, sehingga aula mulutnya terbuka karena ada jarak antara lidah dengan langit-langit mulut. Ya, terima kasih Bunda Ata. Ya, oke. Nah, perpaduan antara sifat istifal dan infitah, pangkal lidah terhampar dan aula mulut terbuka, itu menjadikan huruf menjadi tipis. Oke, nah sifat istifal dan infitah, ya, sifat istifal dan infitah biasanya itu kita pancing dengan cara sambil senyum. Biasanya kalau kita senyum, dua sifat ini akan lebih tertunaikan, istifal dan infitahnya. Sekarang kita buktikan dan kita praktekkan, ya. Huruf nunnya pertama kita coba lafalkan hanya buka mulut saja. Hanya buka mulut saja. Kalau buka mulut saja pelafalannya seperti ini. Nah, 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 nah. Itu buka mulut saja. Tapi kalau kita sertai dengan sambil senyum sedikit, nah menjadi nah, 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 nah. Beda nggak antara nah,
na. Na dengan na. 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 Beda nggak? Na dengan na. 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 Gitu. Jadi sebenarnya patokannya bukan senyumnya, tapi bagaimana caranya teman-teman bisa menunaikan sifat istifal dan invitah. Saya analogikan sambil senyum. Gitu. Jadi patokannya bukan senyumnya, tapi istifal dan invitahnya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau belum paham enggak apa-apa, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit teman-teman sekalian ya. Sip, jelas? Oke. Kita lanjutkan kembali. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Wa thamudalladzina. Jadi na bukan no, na gitu ya. Tipisnya harus terasa ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Oke, saya izin hapus ya. Sip ya. Kita praktekkan dulu nih. Saya izin zoom dulu, teman-teman persilakan praktekkan huruf nunnya dan huruf-huruf sebelumnya sudah kita lafalkan. Wa thamudalladzina wa thamudalladzina wa thamudalladzina gitu. Oke. Sip, lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ya. Allah, semoga teman-teman yang sedang berada dalam live ini Allah mudahkan segala urusannya. Allah dekatkan dengan Al-Quran ya Allah, tapi berikan kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang lain yang spesial buat teman-teman yang sudah ikut share, buat teman-teman yang sudah ikut tap-tap layar ya Allah, dan terus tap-tap layar ya Allah. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa ini teman-teman? Ini namanya nama aslinya. Nama asli hurufnya adalah huruf jim. Nama asli hurufnya adalah huruf jim. Jangan sampai teman-teman sebut ini adalah huruf ja. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ja. Ini namanya adalah huruf jim. Sepakat kita? Namanya adalah huruf jim. Oke, huruf jim. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf jim seperti apa? Halo, ada yang ingat kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim apa? Ayo. Ada yang ingat atau tidak pernah ingat? BBC, bukan BBC. BBN. BBN. Apa BBN? BBN apa? Bocor, becek nafasnya, dan ini suatu ketetotan ya. Tak boleh bocor becek nafas. Contohnya bagaimana? Zina ca minasyaitonir rajim. Terima kasih Bunda Ama, Masya Allah. Jadi jangan sampai ada percikan-percikan nafas ya. Gak boleh ada keluar bocor becek nafas walaupun hanya berupa percikan nafas saja. Nah ini paling sering nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Itu jangan sampai ada ya, apalagi sampai seperti huruf C. Nah, jangan. Kenapa? Kita pelajari ya, sedikit-sedikit ya. Sambil dibantu tap like dan share-nya teman-teman. Oke, ya, semoga jadi pahala jariah teman-teman. Kita dakwah Quran bareng-bareng. Nih, tuh ya. Jadi huruf jim itu jangan sampai dilafalkan dengan BBN. Bocor becek nafasnya. Ya, bocor becek nafasnya. Ya. Karena huruf jim itu sifatnya jahar. Jahar itu apa? Jahar itu artinya tertahan nafasnya. Ya, jadi ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Jangan seperti ini. Ca, terasa ada percikan nafasnya? Ca, kerasa nggak? Ada itunya tuh. Terima kasih Bunda Febiola. Kerasa nggak? Jangan ca, ci, cu nggak, tapi ja, ji, ju, ja, ji, ju, aja, ajeria, aja, gitu ya. Bagaimana caranya agar dia tidak keluar percikan-percikan nafas ketika melafalkan huruf jim?
Caranya adalah kenali bagaimana cara melafalkan huruf jim. Nah, kita ingat-ingat setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Nah, ya, perhatikan. Setiap huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali mereka memiliki makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Makhraj, tempat keluar. Makharijul huruf, tempat keluar huruf. Ya. Di mana tempat keluar huruf jim? Geser. Zoom. Dari mana nih? Istilahnya adalah wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain, Bang? Wal wastu fajimu shinuya. Tengah lidahnya kita sentuhkan betul-betul ke arah langit-langit. Nempel. Tengah lidahnya betul-betul nempel. Tengah lidahnya betul-betul nempel. Jaji ju baje. Jaja. Jadi nggak ada celah. Nah, biasanya teman-teman yang melafalkan huruf jim itu suka ada percikan-percikan nafasnya, suka bocor becek nafasnya karena tengah lidahnya tidak betul-betul melekat, lengket, nempel ke langit-langit. Jaji jubaje, insya Allah gak akan keluar nafas. Kalau dia nggak nempel, caci, jadi ini ada bunyi. Jelas? Jelas ya? Baik, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pastikan tengah lidah teman-teman melekat nempel ke langit-langit di atasnya tepat. Ja, ji, ju, aje, nggak akan keluar nafas insya Allah. Ya, oke. Nah, coba kita praktekkan ya. Jadi jangan sampai wasamudalladzina enggak, tapi wasamudalladzina jadi nggak keluar percikan-percikan nafas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, oke, lanjut lagi. Sip. Ya, jimnya sama ya, insya Allah mudah. Jimnya berharokat fathah. Teman-teman ada yang ingat? Kalau huruf berharokat fathah baris atas, dia bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Jim dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O ketika fathah. Ayo. Jim ketika berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A atau vokal O. Oke, dia dibaca dengan vokal A. Kalau dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Keren. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang kadarnya tipis? Gimana? Ada yang ingat? Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu adalah apa? Buka mulut sambil senyum. Buka mulut biar apa? Biar tersempurnakan harokat fathahnya. Kenapa sambil senyum? Biar kadar tipisnya terjaga. Maka ketika kita lafalkan, ya, dibacanya ja. Bukan hanya buka mulut saja, ja. Tidak, tapi ja. Biar fathahnya dapat, kadar tipisnya terjaga. Ja, bukan ja, tapi ja. Faham sampai sini? Barakallahu fikum. Ya, oke, jelas ya. Sedikit-sedikit. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah, karena semua bentuk kebaikan bukan karena dari si penyampainya yang hebat, ikhtiar kita yang hebat, tidak, tapi karena Allah cinta sama kita dan kita penuh semua dengan kelemahan. Semua kita bisa itu karena Allah. Ya, jadi jangan sombong. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian, ya. Jimnya berharokat fathah berjumpa dengan alif. Diulang lagi. Kalau ada fathah ketemu sama alif, dibaca berapa harokat? Dibaca berapa harokat? Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, dibaca dengan kadar panjang 2 bukan 2 hari tapi 2 harokat. Keren, Masya Allah,
Tabarakallah, mumtaz teman-teman sekalian. Sip, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya ketika fathah bertemu dengan alif 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ya, teman-teman boleh sebut dengan mad asli, boleh. Tapi mad asli itu bukan hanya mad tabi'i. Kalau mad tabi'i sudah pasti mad asli, tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i, belum tentu mad tabi'i. Mad asli itu ada banyak. Ya, ada mad iwad, mad badal dan yang lainnya. Nah, mad tabi'i termasuk dalam mad asli. Teman-teman jawab ini mad asli, boleh. Tapi kalau pengen yang lebih rinci, mad tabi'i itu insya Allah jawabannya lebih terfokuskan gitu. Oke? Nah, sekarang ya pastikan 2 harokatnya pas, karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Nah, biar bacaan teman-teman teratur, tertib dan rapi, maka pastikan mad tabi'inya kadar 2 harokatnya konsisten 2 harokat, jangan sampai ke sana kemari. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, maka pastikan 2 harokatnya tepat. Jangan sampai kepanjangan begini. Wa samudalladzina jabu. Nah, itu kecepatan kan? Jabu enggak. Atau kepanjangan. Wa samudalladzina jabu. Ah, enggak. 2 harokat. Caranya diayunkan. Buat teman-teman yang masih belum konsisten 2 harokatnya diayunkan. Diayunkan 2 kali. 1, 2. 1, 2 gitu ya. Diayunkan dengan nada nggak apa-apa. Wasamudalladzina jabu. Nah, diayunkan ya. Kalau sudah terbiasa, teman-teman sudah sudah hafal, sudah tahu takarannya 2 harokat itu kadar panjangnya segimana, nggak perlu diayunkan pun nggak masalah, asalkan 2 harokatnya kadarnya tetap tepat. Wa samudalladzina itu nggak diayunkan, tapi masih 2 kali ayun ya. Zina kadarnya 2 kali ayun. Zina tapi nggak pakai nada. Kalau pakai nada zina. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman belajar tajwid, sempurnakan tajwid, mana yang harus dibaca panjang, pendek, mana yang panjang banget. Teman-teman ketika belajar makomat, taronum, nada, langgam, irama, itu jadi tahu, oh bagian mana yang bisa dikasih cengkok-cengkok ya. Oh yang ini dia nggak bisa dikasih cengkok karena bacaannya pendek. Oh yang ini bisa agak ada cengkoknya ini sedikit karena dia bacaannya 2 harokat. Jadi jangan sampai ya teman-teman belajar irama dulu tapi tidak mengindahkan bacaan tajwidnya. Baca tajwid dulu, baru insya Allah sempurnakan dengan irama. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, yuk kita lanjutkan teman-teman sekalian. Saya belajar harokat pakai hitungan jari boleh, mau pakai hitungan jari, mau pakai ketukan, boleh silahkan. Ya, nggak ada yang salah, asalkan bacaannya tepat, itu aja. Ya, kita lanjut. Wasani, ini juga mad tabi'i ya, saya ingatkan lagi, ini mad tabi'i. Masya Allah, tabarakallah, ini mad tabi'i karena dhamma bertemu dengan wawu sukun ya. Mana lagi mad tabi'i? Nih, kasro berjumpa dengan ya sukun. Ini juga mad tabi'i ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Setiap mad tabi'i ayunkan ya, 2 kali ayun. Siap? Halo, assalamualaikum. Siap ini? Masih semangat ini? Yuk. Wasamudalladzina jabu. Nah, lagi lebih pelan lagi, pelan-pelan banget. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamudalladzina lagi. Wasamudalladzina Oke. Saya sip ya, sip. Saya hapus ya. Oke. Nah, di sini teman-teman lanjut. Teman-teman, kita bahas dulu huruf yang ini. Ini huruf apa? Ada seperti mangkok tapi ada titik satunya di bawah. Ini huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ba. Nama aslinya adalah huruf ba. Ya, kita tulis ya. Namanya adalah huruf ba. Nama aslinya memang ba, bukan bi, bukan bu, ba nama aslinya. Ya. Nah, huruf ba ini dilafalkan mudah atau gampang? Ya, sama aja dong Bang, mudah atau gampang. Iya, karena memang huruf ba ini dilafalkan mudah dan gampang. Ya, persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya.
Oke, persis banget. Kok malah dihapus? Persis banget. Ya, persis banget. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf ba, bibirnya terlalu dilipat. Ba. Enggak begini ya. Babi bu ab. Banyak yang melafalkan bunda-bunda, ibu-ibu ya, yang begitu. Ketika talaki gitu ya. Ini seringnya offline. Seringnya offline tuh ketahuan tuh. Ketika melafalkan absu, kenapa bibirnya terlalu dilipat? Ba, enggak. Cukup ba. Ba bi bu ab. Absarihim barakna, bukan ba. Oke? Faham? Jelas? Lanjutkan lagi. Oke ya. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Oke, itu huruf ba. Jadi cukup dilafalkan seperti selayaknya senatural kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet, titik, selesai. Selanjutnya lagi teman-teman sekalian. Ba-nya di sini dia berharokat simpul angka 9. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 macam ini, maka apa nama harokatnya? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat dhammah. Kan udah pada pintar, udah pada keren, masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum teman-teman ya. Semoga teman-teman Allah terus berkahi, Allah dekatkan, istiqomahkan dengan Al-Quran ya. Ini namanya harokat dhammah ya. Sekarang kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Ini simpul angka 9, harokatnya namanya harokat dhammah. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal U. Tuh kan sedikit-sedikit diulang-ulang ya. Nah, semoga dengan itu Allah berikan kemudahan, kebaikan buat kita. Kalaulah kita belum paham, kalaulah kita belum hafal, kalaulah kita belum fasih, yang penting kita bergerak menuju Allah, bergerak dekat dengan Quran. Allah kasih berjuta-juta, berpuluh-puluh juta pahala buat teman-teman, double pahala buat teman-teman. Gak rugi kita dekat dengan Quran teman-teman sekalian, gak rugi. Walaupun dari segi pelafalan atau dari segi pemahaman kita belum paham betul, tapi teman-teman berusaha, berikhtiar, melafalkan, berikhtiar, tidak mungkin Allah sia-siakan asalkan kita bergerak. Masalah hasil serahkan sama Allah ya. Masalah hasil serahkan sama Allah. Masalah ikhtiar kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Lanjut ya. Nah, selanjutnya huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, dia dibaca dengan vokal U. Terima kasih Bunda Liza Haros ya, masya Allah. Nah, sekarang teman-teman ingat, setiap harokat itu punya penyempurnaan harokatnya masing-masing. Setiap harokat itu memiliki penyempurnaan harokatnya masing-masing. Ada yang ingat apa nama istilahnya? Ayo, coba kita ulang-ulang, muter-muter sekalian ya. Ya. Itmamul harakat. Keren, masya Allah. Jadi kita ingatkan lagi, setiap harokat itu memiliki itmamul harokatnya masing-masing, memiliki kesempurnaan harokatnya masing-masing. Oke, jelas? Nah, biar ngajinya artikulasinya jelas, tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, oke. Sekarang bagaimana itmamul harokat dhammah? Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Ada yang ingat? Ayo, gimana teman-teman sekalian, sahabat Quran sekalian, gimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Itu dengan cara MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya ya. Oke, sip, jelas? Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9, vokal U, dia tidak akan pernah sempurna pelafalannya kalau tidak dilafalkan dengan memonyongkan, memuncungkan mulut ya. Oke. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhammah. Sempurnanya harokat dhammah tidak akan pernah sempurna jika ya, kecuali dengan cara
illa bidomi syafataini doma, kecuali dengan bidomi syafataini doma, dengan memunyungkan lagi, memuncungkan, memanyunkan, memajukan kedua bibir kita ke arah depan. Ya, pastikan maju. Nih, wa thamudal ladzina jabu. Jangan cuman begini kalau melafalkan huruf berharokat dhamma. Wa thamudal ladzina jabu. Bu, mana monyongnya? Mana harokat dhammahnya? Mana? Muncungkan. Wa thamudal ladzina jabu. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Halo, jelas? Ya, oke. Paham. Baik, teman-teman. Saya izin nih, kita udah belajar 1 jam 3 menit gak berhenti saya ngomong. Teman-teman percaya nggak kita udah belajar 1 jam 3 menit? 1 jam 4 menit. 1 jam 4 menit toh. 1 jam 4 menit, kelihatan ya? Nah, sekarang saya minta waktu buat minum dulu, boleh atau enggak, diizinin atau enggak. Tapi keaktifan teman-teman tetap diaktifkan, keaktifan teman-teman tetap dijaga, tetap layannya dan share ya. Oke, bismillah ya, saya izin minum sebentar ya. Oke, tetap layan dan share. Bismillah, niatkan karena Allah, niatkan sebagai bentuk dakwah Quran teman-teman, dan menjadi pahala jariah buat teman-teman ya. Silakan, bismillah. Buat teman-teman yang saum sunnah, saya izin nggak saum ya. Nah, saya izin minum ya. Oke. Baik. Minumnya air zam-zam. Bukan ini, yang ini bukan zam-zam. Yang saya minum tadi bukan zam-zam. Zam-zam masih ada di bawah, di lantai bawah. Ini kan studionya di lantai atas, lantai 2. Oke, siap lagi nih. Siap lagi nih, mana nih keaktifannya nih? Kalau penonton turun berarti teman-teman nggak aktif ini. Ya, yuk. Sip. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya. Sip, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian ya. Dari bu kita bacanya gimana nih? Ada huruf wawu, ada bentuk seperti alif, alif dan lam. Nah, wawu ini, huruf yang berwarna abu ini nggak kita baca. Di sini kalau teman-teman lihat seperti ada dhammah bertemu dengan wawu. Tapi ini bukan dhammah tabi'i. Makanya di sini nggak ditandai dengan tanda sukun si wawunya. Artinya wawunya nggak dibaca. Ya. Gini deh teman-teman biar gampang. Kalau teman-teman mendapati ada kondisi huruf ya yang selanjutnya bertemu dengan, nah kita lihat dulu di sini. Cek dulu di sini. Ini ada kondisi apa teman-teman? Kita lihat, cek dulu di sini ya. Ini ada kondisi apa nih? Ada bentuk seperti alif lam. Lalu di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Nah, ini disebut dengan apa? Disebut dengan apa ini? Alif lam a, alif lam syam, alif lam syamsiyah, ya, atau idgham syamsi, ya, atau asyamsiyah. Lagi di Mekah, Ustaz, udah pulang. Ya, udah pulang. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Ya, idgham syamsi. Oke. Nah, alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Nah, jadi gini, kalau teman-teman mendapati ada kondisi apapun ketika bertemu dengan alif lam syamsiyah, langsung masuk ke sini. Makanya di sini wawunya nggak dibaca, ya. Alif tambahannya di sini nggak dibaca, tapi atau bentuk seperti alif di sini nggak dibaca, karena bertemu dengan alif lam syamsiyah, langsung dari jabu, nggak perlu dipanjangkan bu-nya, langsung masuk ke huruf yang bertasydidnya. Jabus, langsung 4 huruf ini dilewat. Wawu ya bentuk seperti alifnya dan alif lamnya tentu, karena dia alif lam syamsiyah.
Ya, paham nggak? Paham nggak? Ya. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan kondisi-kondisi yang bertemu dengan alif lam syamsiah atau alif lam komariah, langsung masuk ke kondisi alif lam syamsiah atau alif lam komariahnya. Ya. Oke, makanya di sini banyak huruf yang dilewat ya. Iya, karena berjumpa dia dengan alif lam syamsiah. Ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya. Jabus langsung masuk gitu. Ya, Bang, kalau alif lam komariah gimana? Nih, yang ini perhatikan. Di bawahnya nih. Ya, nih. Aduh, bentar ya, saya agak gini. Oke. Nah, kalau yang ini ya, perhatikan. Nah, yang ini ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, lalu di atas lamnya terdapat tanda sukun. Nah, kalau tandanya sukun, maka ini alif lam komariah. Ya, jadi kalau komariah tandanya sukun, kalau syamsiah tandanya tasydid. Kalau syamsiah dia bisa jadi di atas lamnya, bisa jadi di setelah lamnya. Nih contoh ini, di atas lamnya ada tasydid alif lam. Ini alif lam syamsiah nih. Tandanya tasydid. Tapi tasydidnya di atas lamnya bukan di setelahnya. Sama aja. Ya. Nah, kalau alif lam komariah, ya. Halo, ini masih semangat ya ini? Ya. Kalau alif lam komariah tandanya sukun. Ya, dan dia hanya ada di atas lam saja, enggak di setelahnya gitu. Ya. Oke. Sip. Oke, jelas ya? Nah, tinggal berarti dari sini langsung masuk jabus, langsung masuk ke huruf shotnya. Ya. Oke, coba kita baca. Ya. Wa samudal ladzina jabus. Nah, langsung masuk ke shotnya. Ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, seperti itu. Ya. Nanti teman-teman di akhir kan kita data laki 2 orang ya. Tadi yang udah masuk tuh namanya Bunda Ana Hasanah dan Bunda Syahsam. Setelah itu buat teman-teman sekarang apa namanya? Ada informasi menarik ya di akhir. Tungguin sampai akhir. Ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf shad. Ya, kita masuk ke huruf shad. Nah, ya ini namanya huruf apa, teman-teman sekalian? Nah, ini namanya huruf apa? Ayo, nama aslinya tadi sudah saya sebutkan. Shad ya. Jadi jangan sampai, terima kasih Bang Ahsan bahasa lama ya, gift buket bunganya. Ini namanya huruf shad. Nama aslinya adalah huruf shad. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf so. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf so ya. Ini namanya adalah huruf shad. Saya izin tulis, bismillah. Namanya adalah huruf shad ya. Huruf shad ini dilafalkan persis sebenarnya seperti nih, kesalahannya sering kali terjadi sebenarnya ini nih. Ada 2. Ya, banyak orang melafalkan shad itu menjadi huruf sin, ini yang paling pertama ya, sin. Salah. Yang kedua menjadi huruf shin. Ini juga salah. Dan 2 kesalahan ini disebut dengan kesalahan yang besar. Ya, disebutnya lahan jali. Bukan bang jali, hati-hati. Lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena merubah huruf tertukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lain sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Paham nggak sampai situ? Ya. Nah, banyak orang melafalkan shad di sini tuh begini. Jabuso. Nah, itu sin tuh. So, jabuso bukan. Atau melafalkan jadi shin. Jabusho. Nah, bukan sho. Ya. Nah, lalu gimana Bang cara melafalkannya? Mau tahu atau tidak? Kalau mau tahu boleh komen mau. Coba kita lihat dulu teman-teman berapa banyak di antara 1000-an orang nih yang komen mau. Ya. Oke. Mau kita bahas? Boleh komen mau ya. Mau kita bahas? Boleh komen mau ya. Mau kita bahas? Boleh komen mau ya. Oke, Masya Allah. Ada 158, Masya Allah ya. Tuh kelihatan di sini tuh yang mau berapa banyak. Di antara 1000 orang yang komen mau ada
hampir 200 ya. Baik, kalau begitu kita bahas ya. Perhatikan. Nah, jadi caranya begini. Cara melafalkan huruf shad stepnya. Yang pertama, jangan teman-teman samakan dengan shin. Jangan dibaca sho, bukan sho. Jadi langkah pertama, hilangkan dulu ya. Oke, pemahaman teman-teman, anggapan teman-teman bahwasanya shad sama dengan shin. Ya, hilangkan. Ini poin kedua, hilangkan. Ya. Oke. Tersisa tinggal apa? Tersisa tinggal huruf sin nih. Nah, sin. Nah, huruf shad itu sebenarnya dilafalkan memang miripnya dengan huruf sin. Memang miripnya dengan huruf sin. Nah, oke. Jadi kalau mau teman-teman nggak apa-apa, serupakan dulu dengan huruf sin. Walaupun ini salah besar, tapi nggak apa-apa. Untuk awal buat teman-teman yang lagi belajar, serupakan dulu dengan huruf sin. Walaupun ini salah besar. Kenapa? Karena huruf shad ini dan sin dia cara pelafalannya sama. Sama. Sin dan shad itu pelafalannya sama. Cuman bedanya di mana? Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Ya. Teman-teman melafalkan S alfabet gimana sih? Coba. Teman-teman bisa melafalkan S nggak? S alfabet gimana? Sasisu, S, es krim, sapu lidi, sisir. Bisa melafalkan S? Coba lafalkan S sekarang juga. S, sasa, S alfabet aja S. Sasisu, as-is-us. Ya. Asisten, sapu, sisir. Itu S, itu sin dan shad pun hampir sama dengan itu. Terus bedanya apa? Sip, perhatikan. Bismillah. Ya, nah, nih perhatikan. Yang membedakan antara shad dan sin adalah tebal dan tipisnya, kadar tebal dan tipisnya. Cara pelafalannya S-nya tuh sama. Cuman shad dia huruf tebal, ya. Huruf sin dia huruf tipis. Oke ya, Masya Allah ya. Sip. Gimana Bang? Lebih dijelaskan lagi? Baik. Bismillah ya. Nih, shad tebal, sin tipis. Kita mulai dari huruf sin dulu yang gampang, yang lebih mudah insya Allah. Shad juga gampang insya Allah. Nggak perlu khawatir. Shad juga insya Allah gampang. Sin itu huruf tipis. Teman-teman yang udah sering ikut saya, kalau huruf tipis itu dia punya dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis apa? Sifat istifal dan infitah. Sifat istifal dan infitah. Istifal itu pangkal lidah kita terhampar. Infitah itu aula mulutnya lebih terbuka, lebih ringan pelafalannya. Maka ketika kita melafalkan sin, pastikan sifat istifal dan infitahnya terasa. Terbuka mulutnya dan aula mulut dan pangkal lidah tidak naik tapi terhampar. Maka kalau huruf sin dilafalkannya terasa lebih ringan. Contoh, sa, si, mulutnya terbuka, sa, si, su, as, is, us, ringan, lebih ringan. Bisa? Ya, bisa. Kita fokus dulu ke pembahasannya sedang kita bahas. Sa, bisa? Si, su, as, gampang ya sin ya. Bisa? Nah, kalau teman-teman sudah bisa sin, teman-teman sudah separuhnya bisa huruf shad sebenarnya. Cuman caranya kalau pengen jadi huruf shad ya, tinggal apa? Tinggal diangkat bagian pangkal lidahnya dan aula mulut lebih tertutup. Kalau sin, aula mulutnya lebih terbuka, pangkal lidahnya terhampar. Kalau sin lihat tipis, suaranya lebih ringan terasanya ketika dilafalkan. Kalau huruf shad dia tebal ya, punya sifat isti'la dan itbaq. Aula mulut lebih tertutup, pangkal lidah dia lebih terbuka. Pangkal lidah lebih terangkat, maaf. Maka pelafalannya lebih terasa berat. Contoh, sin, sa, shad, su, sasu, 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 su, su, sisi, sisi, susu, susu, su, su, su. Beda nggak?
antara sasa dengan susu. Masih susah, nggak apa-apa. Tapi dilatih nggak? Dilatih ya. Susah nggak apa-apa. Rugi gak teman-teman? Ya, latihan tapi masih belum bisa. Plus pahalanya. Sayang kalau nggak latihan. Sayang kalau nggak belajar. Ya, oke. Mungkin itu cara Allah mencintai teman-teman. Allah nggak kasih dulu pelafalan yang sempurna agar teman-teman berlatih dan dapat double pahala. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an." Dan adapun orang yang membaca Quran, wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya apa? Berdosa? Tidak. Ya, terbata-bata dalam rangka belajar, wa huwa 'alaihi syakun lahu ajron, maka pahalanya double. Nih, coba ya lagi ya. Yuk, ikutin. Sa. Pangkal lidah terhampar, rileks, aula mulut terbuka. Sa. Sekarang sod, aula mulut tertutup, lebih tertutup, ya, pangkal lidah terbuka, naik. Su. Sa. Itu kalau fathah. Kalau sekarang kasroh, si. Kalau dhammah su. Kerasa nggak kalau huruf sin itu lebih ringan rasanya karena dia tipis. Kalau huruf tebal rasanya lebih berat karena dia tebal. Ya. Nah, Bang, tapi saya belum bisa. Jangan bersedih hati, bersyukur kepada Allah. Ya, karena mungkin itu cara Allah mencintai teman-teman. Cara Allah mencintai kita itu nggak harus sama, teman-teman. Cara Allah mencintai kita itu spesial, dan setiap orang punya jalan cerita kasihnya masing-masing dengan Allah. Nggak harus sama. Ya, Masya Allah ya. Jadi jangan lupa bersyukur teman-teman sekalian. Seringkali kita hanya berkutat dengan pusing dan lelah letihnya dalam belajar, padahal itu semua nikmat. Bayangkan kalau kita lelah letihnya, pusingnya melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ini mah teman-teman pusing, lelah letih belajar, kesulitan dalam membaca misalnya, tapi dalam rangka beribadah, aduh nikmat. Bersyukur sama Allah. Enggak semua orang diberikan keadaan yang seperti itu. Ya. Pangkal lidah naik nggak? Tadi sudah saya bahas, Bunda Dewi. Sudah saya bahas tadi, ya. Oke, jelas teman-teman sekalian? Jelas ya? Nah, paham ya? Sip. Nah, jadi sod itu dan sin sama, cuman bedanya huruf sin tipis, huruf sod tebal. Udah, gitu. Ya. Sip, jelas? Yang belum bisa nggak apa-apa, yang udah bisa alhamdulillah. Yang belum bisa alhamdulillah juga, karena teman-teman mau latihan. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya Allah. Yang gak berhenti tap-tap layarnya ya Allah. Yang sudah share, yang gak berhenti tap-tap layarnya ya Allah. Ya, yang udah share, yang gak berhenti tap-tap layar ya Allah, semoga berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah. Berarti care sama dakwah Quran, berarti pengen dirinya untuk punya andil buat umat. Hanya dengan share, hanya dengan tap-tap layar, itu bisa sangat bermanfaat banget. Itu sangat membantu dakwah Quran secara online nih teman-teman sekalian. Ya. Oke. Gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian, huruf shad ya, sedikit lagi. Ini udah jam berapa? Waduh, udah jam segini teman-teman. Baik. Ya, nanti kita lanjutkan huruf shad ya. Karena setelah ini kita akan ada masuk ke sesi talaki. Ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ya. Buat teman-teman yang pengen ngedengerin tadi, nanti yang talaki itu ada 2 orang, sudah saya pilih tadi ya, 2 orang tercepat. Ada Bunda Ana Hasanah ya, sama satu lagi Bunda Syah Sam. Ya. Oke. Nah, nanti dengerin ya. Ya, dengan kita mendengarkan teman-teman yang lain talaki, itu kita bisa sangat belajar. Ya, entah belajar dari kesalahannya atau belajar dari bacaannya, kebaikan dari bacaannya. Ya, yang enggak pun ya nggak apa-apa, gitu ya. Kapan giliran saya talaki? Datang lebih awal. Fastabiqul khairat. Ya,
gitu. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kita contohkan pelafalannya. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kita masuk ke sesi talaki. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebaliknya Ustadz, alhamdulillah sudah pulang lagi, sudah datang lagi. Iya, alhamdulillah Bunda ya. Kemarin baru pulang hari nyampe Bandung tuh hari Senin malam Selasa di Bandung tuh, Masya Allah ya. Baik Bunda Ana sudah siap? Insya Allah siap. Nah teman-teman boleh disimak ya. Kalau nggak salah Bunda Ana Hasanah ini bacanya sudah baik. Jadi kita bisa sama-sama belajar juga dari pelafalan beliau. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau tidak ada, kita yang belajar dari pelafalan Bunda Ana ya. Bunda Ana Hasanah silakan dilafalkan, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Silakan dilafalkan dari ta'awudz. Al-Fatihah seperti biasa ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Diulang lagi sekali lagi Bunda ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan ni-nya Bunda. Ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni. Jangan ni. Ni. Lagi Bunda. Ni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus Bunda. Lanjut, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus Bunda. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ta dan ainnya jangan jadi ta'in. Ya, jadi jangan ta. Tapi ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masya Allah, bagus.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, yang mustaqim, taqim, ta tipis, qaf juga ketebalannya menipis ketika kasrah. Ya. Ihdinas Tidak sadar. siro, ya nggak apa-apa bunda. Sama juga kalau talaki juga pasti ada yang salah, ya gitu. Mustaqim, lagi bunda. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bunda tinggal di tasdidnya dialirkan sedikit lagi. Udah bagus. Di bunda cukup diulang saja dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan dia dot punya sifat rokhwah. Jadi do-nya itu jalan. Ya, lagi bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang ini lebih bagus bunda. Ya, maksudnya lebih tepat. Sebenarnya bunda sudah bisa. Kadang enggak Ustadz, itu masih di huruf tebal itu masih banyak kesulitannya. Ini nggak apa-apa bunda, tapi udah bagus ya. Tadi apa yang saya tambahkan bagian-bagian kecil sebenarnya bunda sudah bisa. Cuman ya pentingnya kita terus bertalaki itu dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita itu ada bagian-bagian yang kita rasa sudah baik, ternyata ada yang mungkin sedikit lalai kita. Oh ternyata nggak terperhatikan gitu. Iya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini juga ilmu dari Ustadz, karena sebelumnya saya belum paham gitu kalau huruf tebal itu seperti itu. Yang berusaha berlatih tapi hasilnya masih seperti itu Ustadz. Nggak apa-apa bunda, sama juga. Jadi bunda jangan bunda kira yang terus belajar di sini dan berlatih hanya bunda, tidak. Saya pun sama. Jadi nanti siang juga saya belajar lagi nih. Siang juga saya ada mulazamah lagi sama. Jadi teman-teman semua di sini bukan berarti saya di sini banyak berbicara, itu saya berhenti berlatih. Enggak, justru sama-sama teman-teman berlatih, belajar saya juga sama. Gitu, karena salah satu penyakit para dai itu salah satunya adalah dia sering ngomongin orang, sering menyampaikan, sering ngobrol, sering ngomong, menyampaikan sesuatu, tapi dia lupa untuk mengisi dirinya sendiri. Gitu, itu salah satu penyakit. Makanya sebenarnya apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu adalah bentuk saya sedang belajar lagi, memurojaah sebelum nanti saya siang misalnya, nanti itu belajar juga nanti siang. Itu sama, semua belajar. Benar ya. Bacaan bunda udah bagus, tinggal dijaga. Ya, hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Berkah sadayana. Amin bunda Ana Hasanah, Sawang Sulna, sehat-sehat insyaallah. Ditunggu pekan depan untuk talaki lagi ya. Insyaallah Ustaz. Ya. Makasih bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah selalu. Ini bunda Ana Hasanah ini termasuk yang sering aktif baik di kolom komentar, khususnya di kolom komentar saya sering lihat bunda Ana Hasanah ya aktif. Terima kasih. Baik, selanjutnya bunda Syahsam. Kalau sama bunda Syahsam ini harus agak teriak-teriak nih biasanya nih. Ya ibu ini. Assalamualaikum ibu bunda Syahsam. Halo bunda Syahsam. Bunda Syah ada? Bunda Syahsam. Itu kayak nggak ada mic-nya. Coba bunda ngomong. Bunda ada, bunda kedengeran suaranya ada. Kedengeran nggak suara saya? Oh, nggak ada mic-nya. Nggak ada mic-nya apa bunda? Suara bunda udah kedengeran di sini. Bunda, ini kan harus gini terus sama bunda Syahsam tuh. Ya.
Ya, sudah terdengar Ada Bunda suara suaranya, Tad. Suara siapa yang nggak ada Bunda? Tadi tak ada ininya, Tad. Sudah ada suara Bunda, suara saya terdengar nggak di sana? Kecil. Kecil Bunda, ya Allah ini sudah teriak-teriak Bunda. Nih Bunda udah suara Bunda udah jelas. Mulai. Mulai, Tad. Boleh mulai Bunda. Bismillah silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus Bunda, tinggal di huruf ainnya kuatkan. Au dari tengah tenggorokan Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus Bunda, tinggal jelaskan syai. Syai-nya jelaskan. Ya sukunnya. Syai, linnya di sana jelaskan. Jangan syai. Syai. Minasy syaithanir rajim. Ya, diulang lagi Bunda. Syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sip, bagus. Nanti tinggal huruf tebalnya jangan dimonyongkan. Jangan rojim, ro. Diangkat pangkal lidahnya. Sekali lagi Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan ro, jangan monyong. Lagi Bunda, sekali lagi. Angkat pangkal lidahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ini udah lebih bagus, tapi masih ada masih ada dimonyong-monyongkan sedikit. Nggak apa-apa, itu PR. Udah bagus, lanjut. Saito. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya Bunda tinggal him. Ha kecil. Him dari tengah tenggorokan nafas berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Sekali lagi diulang Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Him yang akhir kurang Bunda, hak kecilnya nggak kedengeran. Him, rohmaninya udah bagus, Iya. himnya kurang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, hak kecil juga. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus hak kecilnya, tapi rohnya jangan jadi terabaikan. Rohnya tetap harus sempurna kayak tadi. Ya kayak tadi, jangan jadi nyapin hak kecil, rohnya tetap terjaga. Ya, lagi Bunda sekali lagi. Hak kecilnya udah bagus. Rohnya jangan sampai jadi buru-buru. Nggak sampai, nafasnya lebih coba. Powernya lebih dikurangi, nafasnya lebih dalam lagi. Ya, powernya dikurangi, power pelafalannya dikurangi, nafasnya lebih dalam lagi. Coba ya, coba lagi. Bisa, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tuh Bunda, bisa. Itu bagus ya. Bisa ya. Jadi sampai ya, ada teknik dan tips dan trik dan latihannya ya. Lanjut Bunda. Lanjut Bu. Lan. Jangan panggil saya Bu Bunda. Nanti kalau panggil saya Bu nanti begini suara saya. Saya Bunda. Jangan panggil saya Bu Bunda ya. Oke, lanjutkan Bunda. Suaranya tetap bagus ini. Mantul. Mantul mantap betul. Ya, coba dilanjutkan Bunda. Suaranya. Lanjut Bunda, lanjut. Lanjut ya, Tan. Lanjut Bunda.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, tinggal ha kecilnya lagi bunda. Al ha alham ha kecil tengah tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap, masya Allah. Lanjut bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi diulang bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kena lagi dia di sini. Ya bunda. Jangan ihi bunda ini saya masih ingat ini bunda ini sering ditilang di sini. Jangan ihi dina. Ihdi. Nah jangan. Nah itu kan masih ihi. Jangan ihi bunda. Bunda jangan ihi jangan ihi ihdi. Ihdinas Masih bunda. Ikuti saya sekali-sekali ya. Ikuti sekali-sekali. Ihdi. Oke, bunda. Bunda itu keluar nafasnya terlalu full. Jadi di saat bunda mengalirkan nafas, dialirkan juga suaranya. Jangan full nafas doang, tapi dengan suara, biar nafasnya nggak full keluar semua, nanti capek. Ihdi, coba. Ihdi. Bukan ihi, jangan ditarik lagi. Ihdi. Ihdi. Lagi. Ihdi. Ihdi. Oke, ikuti saya lagi bunda. Ikuti saya lagi. Ihdina. Ihdina. Sedap, bagus. Yang itu ya. Lafalkan full bunda. Ihdina shiratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tetot, jangan ihi, jangan ada hi-nya, jangan ada vokal lagi bunda. Setelah ih itu bunda masih ada vokal ih, ada vokal setelah nya itu ada vokal lagi, jangan ada vokal. Ihdina. Jangan ihi, ihdina. Ihdina. Ya, lafalkan full lagi coba. Ya, good, masya Allah. Dilafalkan lagi full ayat 6-nya bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi bunda, masih ihi lagi. Ini saya ulang-ulang, bukan biar bunda bisa, bukan. Ini bagian latihan. Lagi bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ini sudah lebih bagus. Ya. Nah, itu PR bunda ya, ihi, jangan ihi ya. Lanjut bunda ayat berikutnya, ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, bunda nun sukunnya jangan memantul. An'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim
Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdu, huruf ghain Bunda. Huruf ghain itu dilafalkan dari tenggorokan paling atas mengalir suara. Jangan jadi ma'du ma'du. Maghdu maghdu. Ghairil maghdubi. Coba Bunda ikuti saya. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Up. Ah, jangan mau, jangan dipantulkan. Maghdubi. Mau Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunda coba dilafalkan waladdolinnya saja Bunda. Waladdo. Tadi tak ada suaranya, Tat. Iya memang tadi nggak ada suaranya, masih kepencet mute-nya. Waladdo. Coba. Rasaku waladdallin. Oke Bunda, pastikan ketika melafalkan huruf dod makhrajnya jelas. Makhraj Bunda dodnya masih belum jelas. Dod dilafalkan makhrajnya dari mana Bunda? Ingat nggak? Dod dilafalkan makhrajnya nempel antara apa dengan apa? Yang Bunda tahu coba. Pinggir lidah ke gusi atas, Tat. Oke, pinggir lidah ke gigi geraham atas. Nempel. Ya, Iya. coba sekarang ikuti saya. Waladdo. Coba. Coba Bunda ikuti saya. Bo. Nah, yang ini bagus nih, yang ini bagus lagi. Bo. Maaf, bo. Lagi bo. Pinggir lidahnya tempelkan Bunda. Bo. Oke. Waladdallin. Coba. Ketika masuk dalam ayat kalimat waladdallin, dotnya jangan terputus suaranya Bunda. Coba. Amin. PR di huruf dot ya Bunda ya. Nah itu tuh harus ngarit tuh. Ketika nya nempel makhraj dotnya ngalir suaranya sebelum dia mengeluarkan vokal harokat fathahnya. Waladdallin. Coba sekali lagi Bunda. Waladdolinnya saja. Amin. Oke, itu PR-nya di situ ya Bunda ya. Ya, Tat. Oke, Bunda terima kasih Bunda Siasap, selalu semangat Bunda. Sama-sama, Tat. Terima kasih juga. Sehat.
di waktu umrohnya Tat? Iya, alhamdulillah kemarin sehat semua, pulang ke Indonesia sehat semua. Paling sempet Dede Fakih anak tercinta itu sempat demam kemarin sedikit, tapi alhamdulillah sudah balik lagi normal. Ya, kalau istri saya sempat suaranya agak serak, tapi alhamdulillah semua sehat. Udah sampai ke tanah suci Tat. Alhamdulillah Bunda, alhamdulillah izin Allah Bunda ya, alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa berangkat bareng ya. Tolong doanya Tat biar Insya Allah semua Insya Allah semua sahabat-sahabat yang sering ikut live kami, sahabat-sahabat Majelis Bedah Tajwid, semuanya sudah kami doakan ya. Insya Allah dikumkan semua sudah kami doakan. Semoga Allah kabul segera kita bisa berangkat bersama ya, Insya Allah ya, gitu ya Bunda ya. Ya, assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam Bunda Siasam. Masya Allah.